Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman semua yang melaksanakannya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berputar kembali pada bulan Maret ini, sekaligus sebagai FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan tandang atau away menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney Football Stadium, Sydney pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai 6 dan Australia menduduki peringkat kedua dengan nilai 7 pada grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kedua tim pun, baik Timnas Indonesia maupun Australia, masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung. Begitu juga kontestan lainnya di grup ini, yaitu Saudi Arabia yang ada di urutan 4 dengan nilai 6, Bahrain yang ada di urutan kelima juga dengan nilai 6, dan Cina yang ada di urutan ke-6 juga dengan nilai 6. Menurut jadwal Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia yang baru, yaitu Patrick Kluivert, telah merilis 27 nama sementara dan 3 nama tambahan yang menyusul. Dan pada saat video ini kami unggah, ketiga nama tersebut telah mendapatkan persetujuan perpindahan federasi, sehingga bisa dipastikan bahwa ketiga nama tambahan tersebut, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James, bisa memperkuat Timnas Indonesia pada saat menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Sementara itu, berdasarkan data transfermarket.co.id, telah didapat data angka value market dari Indonesia dan juga Australia. Australia sendiri pun juga telah merilis 26 nama pemain guna menghadapi putaran ketiga kualifikasi dunia zona Asia ini untuk menghadapi Timnas Indonesia dan juga Bahrain. Dari sumber yang kami himpun dari transfermarket.co.id bahwa dengan 27 pemain yang telah dirilis, Timnas Indonesia memiliki value market atau nilai sebesar 537 miliar. Nilai tersebut belum termasuk 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Emil, Joey, dan juga Dean James. Bila termasuk 3 pemain yang dinaturalisasi tersebut, maka nilai Timnas Indonesia menjadi 639 miliar. Sementara itu, Australia yang juga telah merilis 26 pemain pada tanggal 14 Maret yang lalu, value market atau nilai pasar tim sebesar 434 miliar. Dengan begitu, Timnas Indonesia telah menyalip angka value market dari Timnas Australia saat ini, di mana pada masa sebelumnya value market atau nilai pasar Timnas Indonesia selalu kalah dari Australia. Sebagai update informasi tambahan, berikut kami sampaikan 3 pemain yang memiliki nilai value market besar dari masing-masing lini. Mulai dari goalkeeper atau penjaga gawang, lalu mulai dari defender atau lini pertahanan, dan juga dari midfielder atau dari lini tengah, dan juga dari forward atau lini depan. Kita mulai dari Timnas Indonesia. Patrick Kluivert merilis 4 nama penjaga gawang, yaitu Emil Audero, Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan juga Hernando. Dari 4 penjaga gawang tersebut, yang memiliki value market terbesar pertama adalah Emil Audero. Pemain kelahiran 28 tahun lalu, memiliki postur tinggi badan 192 meter dan value market 86,9 miliar. Saat ini ia bermain di klub Palermo Liga Italia. Selanjutnya, pemain dengan value market terbesar kedua adalah Martin Pas dengan 31,2 miliar. Pemain kelahiran 26 tahun lalu berpostur 192 cm ini saat ini bermain di FC Dallas Major League Soccer Amerika Serikat. Ketiga adalah Nadeo Argawinata, pemain kelahiran 28 tahun lalu berpostur 187 cm, memiliki value market atau nilai pasar sebesar 5,6 miliar. Saat ini ia bermain di Borneo FC Liga 1 Indonesia. Sedangkan di Timnas Australia, 3 nama penjaga gawang yang memiliki value market besar adalah, yang pertama adalah Matthew Ryan, pemain kelahiran 32 tahun lalu berpostur 184 cm, memiliki value market atau nilai pasar sebesar 43,4 miliar. Saat ini ia bermain pada klub Lens di Liga Prancis. Yang kedua adalah Tom Glover,
pemain berusia 27 tahun, tinggi badan 196 cm, dan saat ini bermain pada Middlesbrough di Liga Inggris, memiliki value market atau nilai pasar sebesar 13,9 miliar. Yang ketiga adalah Paul Izzo, pemain berusia 30 tahun dengan tinggi badan 185 cm, saat ini bermain pada Randers FC di Liga Denmark. Ia memiliki value market sebesar 8,6 miliar. Beralih ke lini pertahanan atau defender, Timnas Indonesia telah merilis 14 nama pemain termasuk Dean James. Dari 14 nama pemain ini, yang memiliki 3 besar value market terbesar adalah yang pertama Mads Hilgers, pemain kelahiran 23 tahun lalu, berpostur 185 cm, berposisi sebagai bek tengah, memiliki nilai pasar sebesar 156,4 miliar. Saat ini ia bermain untuk klub FC Twente di Belanda. Selanjutnya adalah Kevin Dix, pemain 28 tahun, berpostur 186 cm, memiliki nilai pasar 78,2 miliar. Saat ini ia bermain di FC Copenhagen dengan posisi sebagai bek tengah. Yang ketiga adalah Jay Jess, pemain 24 tahun, berpostur 100 cm, memiliki nilai pasar sebesar 52,1 miliar. Saat ini ia bermain di Venezia Serie A Italia dengan posisi sebagai bek tengah. Sementara itu, tim Australia yang 26 nama pemain memiliki 10 defender, baik bek kiri, bek tengah, maupun bek kanan. Dan dari 10 pemain defender yang dirilis ini memiliki 3 pemain dengan value market terbesar, yaitu 1 Cameron Burgess, pemain dengan postur 194 cm, memiliki nilai pasar 43,4 miliar dan berposisi sebagai bek tengah. Saat ini ia bermain di klub Ipswich Town di Liga Inggris. Selanjutnya adalah Kay Rowles, berposisi sebagai bek tengah, berusia 26 tahun, berpostur 185 cm, memiliki nilai pasar sebesar 17,3 miliar. Saat ini ia bermain di DC United Major League Soccer Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Lewis Miller, berposisi sebagai bek kanan, berusia 24 tahun, memiliki postur 187 cm dengan nilai pasar 13,9 miliar. Saat ini ia bermain di Hibernian FC Skotlandia. Dari 3 nama pemain yang memiliki value market besar di posisi penjaga gawang dan juga di posisi defender, kita beralih ke posisi midfielder atau gelandang. Baik itu gelandang bertahan, gelandang tengah maupun gelandang serang. Di posisi midfielder ini, Timnas Indonesia telah merilis 5 nama pemain. Dari 5 pemain tersebut, yang memiliki 3 besar nilai pasar terbesar adalah yang pertama adalah Tom Haye, pemain berusia 30 tahun, 187 cm, memiliki posisi sebagai gelandang bertahan, memiliki value market sebesar 26,07 miliar. Saat ini ia bermain bersama klub Almere City di Liga Belanda. Yang kedua adalah Ivar Jerner, pemain berusia 21 tahun, berpostur 186 cm, memiliki posisi gelandang tengah dengan value market sebesar 6 miliar. Saat ini ia bermain di FC Utrecht, Belanda. Ketiga adalah Joy Pelupesi, berusia 31 tahun, berpostur 180 cm, berposisi sebagai gelandang bertahan, memiliki value market sebesar 5,2 miliar. Saat ini ia bermain pada klub Lommel SK di Liga Belgia. Sementara di Timnas Australia pun juga telah merilis nama 5 pemain tengah atau midfielder, baik di gelandang tengah, gelandang bertahan, maupun gelandang serang. Dari 5 pemain tengah ini, ada 3 pemain yang memiliki value market besar. Yang pertama yaitu Aiden O'Neill, pemain berusia 26 tahun, saat ini bermain pada klub Standard Liège Belgia, berpostur 178 cm dengan posisi gelandang bertahan dan memiliki value market sebesar 52,1 miliar. Yang kedua adalah Jackson Irvine, pemain berusia 32 tahun, saat ini bermain di St. Pauli, Jerman dengan postur 185 cm, berposisi sebagai gelandang tengah dan memiliki value market sebesar 34,7 miliar. Yang ketiga adalah Nectorius Triantis, pemain berusia 21 tahun, saat ini bermain di Hibernian FC Skotlandia, memiliki postur 191 cm, berposisi sebagai gelandang bertahan dengan value market sebesar 13 miliar.
Setelah nama-nama pemain dari posisi penjaga gawang dan juga defender serta midfielder, kita beralih ke pemain lini depan atau di forward. Patrick Kluivert telah memanggil 7 pemain depan. Dari 7 pemain depan ini, 3 pemain yang memiliki nilai pasar terbesar adalah yang pertama, Ole Romeni, pemain berusia 24 tahun, berpostur 185 cm, saat ini bermain di Oxford United, Inggris. Ia berposisi sebagai sayap kanan dan opsi bermain di tengah. Saat ini, ia memiliki value market sebesar 22,6 miliar. Selanjutnya di posisi kedua adalah Ragnar Oratmangun, berpostur 185 cm. Saat ini, ia bermain di klub FCV Denders, Belgia. Berposisi sebagai sayap kiri, memiliki value market sebesar 10,4 miliar. Yang ketiga adalah Ramadan Sananta, pemain berusia 22 tahun ini berpostur 182 cm, bermain di Persis Solo, dan berposisi sebagai penyerang tengah atau di lini depan, dengan value market sebesar 4,3 miliar. Di tim Australia sendiri telah memanggil 8 pemain di lini depan, baik sebagai sayap kiri maupun penyerang tengah. Dari 8 nama pemain tersebut, yang memiliki 3 besar value market adalah yang pertama, Craig Goodwin, pemain berusia 33 tahun, saat ini bermain di Al Wehda, Saudi Arabia. Memiliki postur 183 cm, berposisi sebagai sayap kiri, memiliki value market sebesar 20,8 miliar. Yang kedua adalah Martin Boyle, berusia 31 tahun, saat ini bermain di Hibernian FC Scotland, berpostur 172 cm, memiliki posisi sayap kanan, dan juga value market sebesar 13,9 miliar. Dilanjutkan yang ketiga adalah Marco Tilio, pemain berusia 23 tahun, saat ini bermain di Melbourne FC, Australia, berpostur 170 cm, memiliki posisi sayap kanan dan value market sebesar 13,9 miliar. Dari value market yang ada di posisi penjaga gawang, di posisi defender, di posisi midfielder, dan juga di posisi lini serang, kali ini timnas bukan saja bisa mengimbangi, bahkan sudah mengungguli timnas Australia dari sisi value market tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah dengan value market ini timnas bisa mengungguli Australia? Silahkan berikan pendapat dan komentar ya. Secara umum, biasanya value market juga menggambarkan kualitas dari pemain tersebut. Kita pahami bersama bahwa tantangan terbesar bagi pemain timnas adalah masalah chemistry, di mana di timnas saat ini diisi beberapa pemain yang baru bergabung. Semoga saja timnas benar-benar bisa unggul dari Australia saat ini, dan keunggulan tersebut tentu saja akan memperbesar peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman ya. Demikian informasi yang bisa kami bagikan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan selalu.